teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami mau menyampaikan hasil materi kami tentang strategi PT Indofood Sukses Makmur. Disimak baik-baik ya videonya. Nah, sebelum masuk ke materi, kami mau memperkenalkan diri kami masing-masing, yaitu dengan saya, Reva Krisyantia Saragi. Saya Rahma Ramadhani. Can you lift my car with your hand? You are an ugly kid, but you're a sexy man. Saya Fitri Aulia Andani. Perkenalkan, nama saya Maika Jaya. Magiku hibiniu, kulihat kamu. Hidup penuh warna-warni saat ku bersamamu. Satu untuk semua dan semua. Kayak sih. Foto yang buat mau ada nona sayang senyum manis bikin candu. Ada nona manis. Saya Salbila Saputri. Pendahuluan, PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan fast moving consumer goods terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Perusahaan ini menerapkan konsep Total Food Solution melalui integrasi vertikal yang mencakup pengolahan bahan baku hingga distribusi produk ke konsumen. Skala usaha yang besar menjadikan Indofood sebagai pemimpin pasar, namun tetap menghadapi dinamika dan tantangan strategis. Dalam perjalanannya, Indofood tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi juga telah berekspansi secara global. Namun, di tengah pencapaian yang mengesankan, perusahaan menghadapi lingkungan bisnis yang dinamis dan penuh tantangan. Perubahan preferensi konsumen atau kesehatan, kemasan ramah lingkungan, disrupsi teknologi, persaingan yang semakin ketat, baik dari pemain lokal maupun global, fluktuasi harga komoditas, serta tekanan regulasi adalah beberapa faktor eksternal yang berdampak signifikan. Di sisi internal, kekuatan utama seperti merek yang kuat, integrasi vertikal, dan distribusi yang luas harus terus dioptimalkan. Sementara itu, kompleksitas operasi dan ketergantungan pada beberapa lini produk utama juga menjadi perhatian strategis. Latar belakang masalah. Dalam perkembangannya, Indofood menghadapi persaingan yang semakin ketat di industri PMCG, fluktuasi yang harga komoditas global seperti gandum, serta perubahan preferensi konsumen yang semakin peduli terhadap kesehatan. Kondisi ini menuntut perusahaan untuk merumuskan strategi yang tepat agar mampu mempertahankan keunggulan kompetitif dan keberlanjutan usaha di masa depan. Analisis internal dan eksternal. Dari sisi internal, Indofood memiliki kekuatan utama berupa brand equity yang sangat kuat, khususnya Indomie, jaringan distribusi yang luas hingga ke pelosok, serta integrasi vertikal melalui Bogasari dan agribisnis yang mendukung efisiensi biaya. Namun, perusahaan masih memiliki kelemahan berupa ketergantungan terhadap bahan baku, impor, dan cita produk instan yang kurang sehat. Sementara itu, secara eksternal, Indofood memiliki peluang ekspansi pasar internasional dan digitalisasi. Namun dihadapkan pada ancaman persaingan ketat dan fluktuasi harga komoditas. Nah, yang dimaksud dari penjelasan materi tersebut, di sini saya akan menambahkan sedikit penjelasannya. Secara internal, kekuatan utama Indofood terletak pada brand equity yang sangat masif. Siapa yang tidak kenal Indomie, merek ini bukan sekedar produk, tapi juga menjadi identitas budaya. Kekuatan ini didukung oleh integrasi vertikal melalui Bogasari dan visi agribisnis.
yang memungkinkan perusahaan mengontrol biaya produksi dari hulu ke hilir secara efisien. Ditambah lagi, jaringan distribusi mereka mampu menjangkau hingga ke warung-warung terkecil di pelosok Nusantara. Namun, Indofood juga memiliki tantangan internal. Mereka sangat bergantung pada bahan baku impor seperti gandum yang rentan terhadap fluktuasi kurs mata uang. Selain itu, ada tantangan persepsi publik mengenai cita rasa produk instan yang dianggap kurang sehat di tengah tren gaya hidup sehat ini. Kita beralih ke sisi eksternal, peluang besar terbuka lebar melalui ekspansi pasar internasional. Kita tahu Indomie sudah sangat populer di Afrika dan Timur Tengah adalah pintu masuk untuk produk Indofood lainnya. Selain itu, digitalisasi dalam sistem distribusi dan pemasaran menjadi kunci untuk menjangkau generasi konsumen baru. Dari sisi lain, Indofood harus tetap waspada terhadap ancaman persaingan. Munculnya pemain baru dengan konsep mie sehat serta fluktuasi harga komoditas global seperti minyak sawit dan terigu dapat menekan margin keuntungan perusahaan jika tidak dikelola dengan mitigasi risiko yang tepat. Sampai sini saja materi tambahan yang dapat saya sampaikan, dan lanjut ke materi berikutnya. Analisis SWOT dan IE Matrix. Berdasarkan analisis SWOT, kekuatan dan peluang Indofood lebih dominan dibandingkan kelemahan dan juga ancamannya. Hal ini menempatkan Indofood dalam kuadran 1 dalam matriks internal dan eksternal, yaitu posisi grow dan build. Posisi ini menempatkan Indofood dalam kondisi strategis yang kuat dan memiliki peluang yang besar untuk terus bertumbuh dalam strategi agresif. Analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan juga Threats, adalah alat strategis untuk membantu evaluasi bisnis yang sering divisualisasikan dalam grafik matriks 2x2 atau grafik kuadran sumbu X dan Y untuk mengidentifikasi faktor internal, yaitu kekuatan dan juga kelemahan, lalu faktor eksternal, yaitu peluang dan juga ancaman. Dengan memadukan keempat elemen ini, perusahaan akan dapat mengidentifikasi strategi apa yang akan mereka gunakan agar perusahaan terus tumbuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu rekomendasi strategi perusahaan. Strategi yang direkomendasikan bagi Indofood meliputi pengembangan produk sehat dan premium untuk menjawab tren gaya hidup sehat, ekspansi pasar internasional, terutama di kawasan Afrika dan Timur Tengah, serta penguatan digitalisasi dalam distribusi dan pemasaran melalui e-commerce dan saluran direct to consumer. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing sekaligus mengurangi resiko ketergantungan pada pasar domestik. Secara keseluruhan, implementasi strategi-strategi ini secara sinergis diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indofood, membuka aliran pendapatan baru, dan memposisikan perusahaan untuk pertumbuhan jangka panjang di pasar domestik dan global yang semakin kompetitif. Kesimpulan, berdasarkan analisis yang telah dilakukan PT Indofood Sukses Makmur, Tbk memiliki posisi strategis yang kuat untuk menghadapi persaingan industri FMCG dengan menerapkan strategis agresif yang berfokus pada inovasi produk, ekspansi digital, dan pemanfaatan teknologi digital. Indofood diharapkan mampu mempertahankan keunggulan kompetitif serta mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Kekuatan utama Indofood terletak pada kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan konsumen dan konsistennya. Hal ini menjadi modal penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, jika strategi ini dijalankan secara berkelanjutan dan terarah, tumbuh dan mempertahankan keunggulan kompetitif di masa depan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain hari. Sekian dan terima kasih.